allazi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam Rabu, di mana beberapa bulan ini kita sudah membahas tentang kedudukan rukun 13 pada kedudukan diri kita. Maka pada malam hari ini kita akan menyimpulkan daripada susunan rukun 13. Sebelum kita menyimpulkannya bahwa sholat terdiri daripada 13 rukun dan yang terakhir adalah disebut dengan tartib. Namun pada hasil kita hujah dengan beberapa guru, mubalik, ustadz, bahkan kawan-kawan, kita menanyakan bagaimana cara mengerjakan tertib. Jadi ini pada bingung semua. Kalau kita sholat yang 12 rukun itu jelas kelihatan mengerjakannya. Contoh niat, ya kan? Oh, benar berasa, ya kan? Berasa berniat. Apakah itu yang bersuara maupun yang kada bersuara berniat tadi? Ada rasanya. Ketika anak sembahyang itu menghadap kiblat itu ada rasanya. Kenapa? Mengetahui yang akan ia kerjakan itu hukumnya apa, ya kan? Kemudian fardunya apa, kemudian rakaatnya berapa tahun, yang disebut dengan qasad taat ta'yin. Kemudian ketika berdiri betul tahu juga, merasa juga, kelihatan. Kemudian takbiratul ihram kelihatan juga, Fatihah kelihatan juga, rukuk kelihatan, kedengaran, iktidal. Kemudian sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, syahadat, sholawat, sampai salam kelihatan. Nah, tertib apabila kita menggawi tertib, coba kita evaluasi. Kira-kira apabila kita menggawi tertib, kebanyakannya orang sudah datang sekian, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah. Tertibnya apabila menggawi adalah, coba kita survei. Maka sholat itu 13 rukun. Kapan menggawinya nanti nang tertibnya, kapan kita menggawinya? Kita rasa apa di situ? Sedangkan di dalam rukun sholat, ya kan, dari 13 itu terbahagi menjadi 3. Dari 13 rukun, artinya menjadi 3 itu maksudnya 3 pekerjaan. Pekerjaan hati, niat dan tertib. Kemudian pekerjaan kauli, bacaan. Kemudian pekerjaan fi'li, gerakan. Nah, berarti tertib masuk kepada pekerjaan hati apabila kita menggawi. Sedangkan niat tahu kita. Contoh, ya kan, berwudu, kada ingat berniat ketika berwudu, kada ingat apa tadi berniatnya, karena ada hadisnya kan, apabila melakukan sesuatu tapi lupa berniatnya, maka di saat ingat itulah, nah ya kan, di saat ingat itulah disebut, ya kan, ada hadis kan. Makan kada ingat bismillah, tutung makan kada ingat bismillah, di saat ingat itulah bismillahnya, kan gitu. Bahkan niat sendiri, suatu keanehan, sesuatu yang kita kerjakan bisa lupa meniatkan, kan suatu keanehan. Nah, di sini yang kenapa kita harus membahas, mengkaji kedudukan rukun 13 ini yang disebut dengan pekerjaan di dalam sholat.
Karena salah satunya adalah tertib. Tertib yang hampir semua orang ini terabaikan. Apa sih yang dimaksud tertib? Tertib adalah keteraturan. Ya, keteraturan atau susunan. Susunan apa? Susunan diri, susunan roh. Maka setiap gerakan, setiap bacaan tidak terlepas daripada tertib. Jadi tertib itu ada di semua rukun. Kadang-kadang tertinggal. Karena bila ini akan diiringi dengan tertib, berarti fawailul lil musallin, lalai kita akhirnya. Di sini kita dengan kawan-kawan karena kita evaluasi lah. Lalu kita mulailah dengan pertanyaan kemarin. Kapan ya kita menggawi tertib? Seolah-olah kada sadar kita selama ini sudah sembahyang apabila menggawi tertib kan langsung salah. Sudah salam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan itu tuh, dari situ. Jadi penting malam hari ini kita akan menyimpulkan rukun 13. Kayaknya belum bisa masuk ke yang 7 huruf dulu. Kita simpulkan dulu rukun yang 13. Dari semua rukun-rukun itu kita akan mengungkap sejarah. Kita sengaja tidak membuka buku karena mengevaluasinya sama dengan ulangan ujian kita. Bagaimana kita tanpa membaca kitab, tanpa membaca buku, agar kita dalam pengamalannya kita tidak perlu lagi membuka buku. Sengaja kita tidak bawa buku. Nah, kita coba kita rancang susunan rukun 13 dulu. Dari 13 rukun ini kita habis dulu lagi. Dari 13 rukun itu yang terakhir adalah tertib. Ini kita kupas dari sini ke dari sana kah? Yang nyaman. Dari mana? Sini kah? Mana huruf Arab lah. Jadi kita mulai dari sini lah. Yang pertama niat. Kemudian berdiri betul. Kemudian takbiratul ihram. Kemudian kita sebut ini ada yang disebut dengan doa iftitah. Doa iftitah. Kemudian Fatihah. Ngeracak. Doa iftitah, berarti setelah iftitah Bismillah. Nah, baru di sini dengan Fatihah. Kita kesimpulan lah. Kemudian rukuk. Kemudian i'tidal. Kemudian sujud. Kemudian
sujud, kemudian tahiyat, tahiyat awal, ya, kemudian tahiyat akhir, kemudian Salawat. apa lagi? Salawat dalam tahiyat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Nah, apalagi yang 11? Sholawat. Kemudian Salam. salam. Tertib. 13. Nah, rukun sholat. Kita sengaja tanpa buku, jadi kita bisa membaca perjalanan diri kita. Yang pertama, ini ada usulan masalahnya. Kayak apa aja? Cara menjelaskan, cara memahami huruf per huruf yang tanpa buku, ya, yang tanpa buku. Kalau bagi kita, yang pertama karena belajar, yang kedua hafalan, yang ketiga ingatan. Artinya begitu hafal, ingat, pada perlu lagi dihafal karena cukup diingat. Rahasia dan makna huruf per huruf itu jangan sampai lupa. Kenapa? Begitu kita mendengar suatu ayat maupun Quran ataupun hadis, kita sudah kawal membaca sejarah yang dibaca orang itu. Nah, kita tahu sudah daripada huruf-hurufnya itu, tahu sudah kisahnya. Itu maksudnya. Makanya kita sengaja ada buku. Nah, sekarang kita tuliskan ini rukun 13. Ini susunan diri kita. Setiap apapun permasalahan di muka bumi ini tidak keluar pada permasalahan diri. Maka jawabannya harus sesuai dengan rumus diri. Apakah dari Al-Quran maupun hadis, segala permasalahan itu jangan keluar jawabannya itu rumusnya daripada susunan diri kita ini. Jangan keluar. Namun tak keluar pada susunan diri kita ini, berarti seandainya orang mengungkapkan suatu hadis atau suatu Quran, berarti penafsirannya yang salah. Nah, di dalam kaidah hadis lalu ketahuan enak matanya sahih kada sahih, bujur kada bujur, nilainya tak keluar pada susunan diri ini. Kada mau keluar karena inna dina indallahil Islam, awaludin ma'rifatullah. Diri yang benar itu, ya, diri yang benar itu adalah diri yang kembali. Inna dina indallahil Islam, itu diri yang benar. Maka setiap ayat, apakah Quran maupun hadis, apabila hurufnya, kan hurufnya tersusun kan jadi kalimat, bila artinya kaina kada kembali, kada menceritakan asal, berarti matanya salah. Matanya artinya bisa dikatakan palsu karena kada kembali. Tuh, kalau hadis, kalau Quran kan kada mau dipalsukan. Kalau hadis masih bisa kita palsukan. Nah, sekarang pembahasan kita nih, niat dan tertib itu sama kedudukannya pada hati. Sementara selama ini kita sholat, niat ini berasa, ada rasanya.
anak sembahyang maghrib, anak sembahyang isya dan seterusnya. Bahkan ada yang mengucapkan jelas ia menggawi niat itu jelas, tapi begitu sampai di tertib, apabila menggawinya tertib. Coba aja buat aku lawan kawan-kawan sembahyang sholat itu ada rukunnya. Kalau ya ada berapa rukun sholat? 13. Yang terakhir nampak tertib, apabila itu menggawi tertib. Terus ya bingung seorang lah. Jawabannya paling tertib itu ya sesuai urutannya. Nah, sesuai urutannya sampai salam disebut dengan tertib. Pasti jawabannya itu sesuai urutannya. Jawabannya akan seperti, padahal coba kita perhatikan. Ini asal. Ini disebut dengan asal kita. Asal kita. Ini adalah kembali. Kembalinya kita. Coba lihat. Itu asal kita, ini kembalinya kita. Ya. Kemana kita? Ke asal kita. Kemana kembalinya? Ke asal. Ya. Asalnya kada ada hurufnya, kada ada suaranya. Kembalinya harus kada ada huruf, kada ada suaranya. Ada itu juga harusnya. Ini rumus dulu, kita ungkapkan rumus dulu. Nah, sekarang di mana diri kita? Diri nang jahir di mana? Kita perhatikan di mana diri. Nih, hurufnya sengaja kali kita tulis dari 13 rukun di mana diri nang jahir. Ingatlah kita. Ayo. Di mana diri yang zahir? Di nomor 2, nomor 3 iya. Menjahir artinya urusan dunia mana nih? Urusan dunia. Jadi, boleh kita kategorikan ada termasuk alam roh, atau kita bicarakan alam rahim, ada alam rahim. Kemudian ada alam dunia. Atau bahasa lain ada ini alam ketuhanan. Ini alam makhluk. Nah, di mana kita? Mana alam ketuhanan, mana alam makhluk? Hurufnya sengaja kita tulis dulu. Dan di dalam sholat kita akan tahu rumusnya ini, ya, tahu. Ayo, di mana ingat lagi ambil hurufnya dapat lah. Nih, alif, ya kan? Ta, sya, ba, kemudian ha, kha, jim, dal, za, ra, zai. Nah, dapat. Ya, ini termasuk nih alam ketuhanan. Atau alam rahim, atau alam roh, alam barzah. Tuh, ketahuan. Kemudian mana alam dunia? Ya, alam makhluk. Nih, alam makhluk. Nah, ini alam dunia. Diri kita, diri yang jahir. Nah,
Ini kan 12 huruf. Nih sampai 12 huruf. Ini kan ada huruf dan tidak ada suaranya. Ya kan? Tidak ada huruf dan tidak ada suaranya. Kun, faya. Ini bang rumus kita mulai dulu sudah. Kun faya kun. Itu rumus. Jadi membicarakan alam ketuhanan. Jadi bila mendengar ayat hadis, perhatikan hurufnya. Oh, ini huruf-huruf membicarakan tentang ketuhanan. Perhatikan ini sandingan hurufnya kita tak gabung-gabungan huruf yang di sini. Nah, maka cerita ayat, cerita hadis pada keluar pada kun fayakun. Tuhan mengisahkan dulu asal kita, Tuhan mengisahkan tugas kita, proses kita. Ini proses kita hidup. Dan ini nih kembali tadi. Semuanya akan kembali ke sini. Tidak ada huruf dan tidak ada suara. Maka di sini disebut dengan alam kematian. Alam kematian dalam kehidupan. Di sini alam dunia, alam makhluk atau alam kehidupan. Sangat sih. Ini kita ungkapkan ini rumus. Jadi kalau debat apa aja, debat pertanyaannya apa aja. Ini jawabannya jangan keluar pada rumus ini. Ketika kita ada suatu ayat ditanyakan, suatu hadis ditanyakan, lihat hurufnya, susunan hurufnya kita cari. Oh ini menceritakan tentang asalnya. Oh ini mengarah kepada proses perbuatan. Oh ini proses letak. Akhirnya kemana? Sebagai contoh, ini ada jamnya. Jam ini menceritakan tentang kejadian diri kita. Siang 12 jam, malam 12 jam, jadi 24. Kenapa sampai 12 saja? Jangan sampai 24. Ya kan? Coba dihitung dari jam 1 sampai jam 24, harusnya kan kayak itu. Kenapa sampai jam 12 saja? Kamu lihat, kalau malam 12 jam, ini menceritakan tentang apa? Tentang batang tubuh. Karena hukum. Kalau siang adalah roh. Makanya kadang boleh digabung sampai 24. Tapi yang mau di jam kita sampai 24, ya jam 23 ya, jam 21 ya, jam 22 ya. Karena dunia sudah. Ini kembali ke jam masalah. Kira-kira kita ambil suatu pendapat, kata-kata Umar bin Khattab. Tidak ada di muka bumi ini sesuatu yang kebetulan. Semua sudah tercatat, semua sudah tersusun. Berarti jam ini tersusun lah angkanya ini. Kawalah kita membaca diri kita daripada jam. Penciptaan tentang diri kita 1 sampai 12. Sejarah roh nyawa kita 1 sampai 12. Dikisahkan. Coba kita cek. Zuhur jam berapa? Jam 12 sampai jam 1. Ya kan? Masuk waktu zuhur 12 tambah 1. 13. Keluarlah pada 13 rukun. Rukun ini. Kemudian ini 12 tambah 1
13, 11 tambah 2, 10 tambah 3, 9 tambah 4, 8 tambah 5, 7 tambah 6. Ya. Jam ini siang dan malam sama, ada 12 jam. Jadilah diri kita seikongan. Ya. Sekarang ini rukun 13. Ini Tuhan mengisahkan kita tuh daripada roh asal 13 tahapan. Jadilah diri kita. Kita ini tersusun dari 13 rukun diri kita. Nah, 13 rukun. Karena lain lah. Adalah yang kebetulan. Sekarang di cerita diri, ketika diri ini dicipta hadir lalulah berdiri betul sadarnya. Syah ini apa maksudnya? Kepercayaan bahwa aku ini adalah engkau. Tuh, huruf sah. Berarti di dalam hukum ini disebut dengan iman. Rukun iman adalah dijamin rukun imannya. Adalah rukun imannya dijamin. Karena setiap diri itu harus beriman. Ya, setiap diri harus beriman adalah ya. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Nah, awal-awal kejadian kita yang jadi adalah roh. Di dalam sholat 5 waktu, roh itu kejadiannya adalah pada waktu zuhur. Zuhur jam berapa? Jam 12 sampai jam 1. 12 kurang 6. Nah, Ya, 12 kurang 6. Kemudian 11 kurang 5. 10 kurang 4. 9 kurang 3. Ya. Kemudian 8 kurang 7 kurang 1. Adalah yang kebetulan. Seolah-olah ini oleh manusia nih. Ternyata apa yang dilihat, apa yang didengar jangan keluar pada ilmu diri. Semua kisah diri kita apa aja, tes jahit apa aja, jangan keluar pada 13 rukun itu. Kisahnya cuma beda baca, beda sebutan, beda nama, beda bentuk, beda rupa. Disitulah kita tertipu. Disitulah tertipunya kita. Kalau kita memahami semuanya tentang itu, ketika kita melihat dan mendengar, kawalah lagi berkata-kata. Saat kita berdiri betul, coba kita pertanyakan dengan betis-betis kaki yang menyandang. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangankah yang bergerak? Siapa yang kira bergerak? Kalau tangan yang bergerak, kalau batis yang menyandang, cabut roh. Berarti siapa yang berdiri sesungguhnya? Adalah lagi diri kita. Adalah lagi diri kita. Semua akan kembali kepada roh. Maka bila kembali kepada roh, tertib dan yang sama. Artinya kita menyadari, kalau bahasa keilmuannya, ini saat berdiri, makanya niat itu ya kosot ta'arat ta'yin banyak hajat, sadar atau mengetahui. Sekarang begitu kita berdiri betul, tahulah siapa nih yang berdiri. Ketika kita mengangkat takbir, tahulah siapa yang mengangkat takbir ini, siapa yang mengucap takbir, siapa yang mendengar. Sadarlah kita. Bila kita sadar dan kita mengetahui, jawabannya tertib. Itu jawabannya. Maka setiap pekerjaan kita harus tertib. Coba tertib hurufnya. Tertib. Ada 5 huruf.
Islam. Nih, kembali. Yang disebut Islam itu ada 5. Itu kembali. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Keluarlah pagi hurufnya. Ini menjelaskan sudah, dan rukun imannya sudah. Sekarang ditertib. Ini kembali harus itu aja penjelasannya sebenarnya. Itu aja. Kita bahas satu persatu. Sesuai dengan rukun Islam. Yang disebut Islam itu adalah kembali. Berarti sampai tertib adalah kembali. Kita bahas tertibnya. Yang pertama syahadat. Tuh, syahadat. Muncullah syahadat. Bagaimana kejadian tak di sini? Ingatlah kita. Itu pada syahadat lah. Anna antallah. Ya, anna antallah. Bila ini bertemu aku adalah engkau. Di sini diampuni. Pada roh. Tapi apa? Orang yang bertemu itu ini disebut dengan syahid, yang menyadari siapa sesungguhnya asal dirinya, lalulah ia berdiri betul takbiratul ihram Fatihah sampai salam. Ini pekerjaannya karena ia menyadari. Itu disebut dengan sholat. Kemudian yang ketiga, apa rukun sholat? Apa rukun Islam? Puasa, syaum. Ya, 3 huruf. Syaum. Yang pertama ini syahadat, menyaksikan dirinya, menyaksikan pengakuan dirinya. Di sini kenapa sama pada huruf tak? Kenapa lain? Alladzina hum an salatihim daimun. Daim. Kenapa daim? Adalah huruf sin di sini. Karena ada lagi tersirat di dalam huruf syad. Tersirat di dalam huruf syad. Maka ketika kita mempelajari diri kita, berarti huruf syad ini adalah diri. Kita belajar dari mana asalnya diriku. Oh, ada huruf sin, ada huruf shin. Setelah tahu siapa batang tubuh, siapa nyawa, tuh, wow, jawabannya adalah diri kita. Kada ada lagi. Allah Akbar, kukira tangan mama angkat, ternyata nih mama angkat. Nyawa, roh. Tapi di dalam huruf syad, dan ini kedudukannya disebut dengan jiwa. Tuh, disebut dengan jiwa. Rasakan yang kita jelaskan ini terjadi pada dalam pengamalan kita setiap hari. Rasakan itu. Syawal. Ini tak huruf tak juga. Kenapa maka lain? Karena kita mempelajari sejarah asal di sini. Ini menjelaskan tertib itu kisah berkisah pulang Tuhan. Ini kita sembahyang nih sampai salam. Nah, jadi Tuhan tahu kamu aja kisah hikam jadi Tuhan. Itu maksudnya loh. Jangan salam nih. Coba kita bayangkan lah. Ini kita sampai salam. Kenapa Tuhan menjelaskan tertibnya? Tuhan berkisah mulai dini. Aku ya Tuhan ingin dikenal kutiupakan rohku, langsung berdiri betul. Rohku ya Tuhan, kupausis pernah lupa ingat. Kusucikan pulang rohku, anak Allah, syahadat kedudukannya. Dan
Kemudian ujar Tuhan daripada roh itu tadi diproses kalau dalam alam rahim banyak yang diproses jadi darah, ya kan? Berkisah Tuhan dulu sampai di Fatihah, karena ini sudah banyak penjelasannya. Sampai di Fatihah semuaan kita sudah tahu tentang kehidupan kita. Menangis di sini ada catatannya, berduit ada catatannya, ada berduit ada catatannya di sini. Semuaan ada sudah catatannya di sini. Sampai di sini rasa ada berduitnya timbul, rasa berduitnya timbul, padahal catatannya sudah ada di sini. Begitu kita merasakan ada berduit, kada ingat dengan catatan di sini. Itu kan kada tertib, kada tersusun menjalani kehidupan kita itu, kada menyusun dengan diri kita, kada klik lagi, ya. Jadi kita tadi kita duduk di mana, berpanggil apa, mendengar apa, ini sudah catatannya. Dibahaslah kita. Kada diopang ya. Aku jasanya pengulir benarnya. Kupaksa hampir aku panggil dasar berhasil juga ya. Kupaksa. Berarti apa? Sesuatu itu bisa ia upayakan. Dirinya yang mengupayakan. Di mana Tuhan? Tapi kan karena orang kada belajar ini, kada khawatir kan? Jelaskan. Sesuatu itu artinya kita itu kayak biasa hidup, misalnya sarik, ya kan? Karena kita belajar ini kan bahasanya jangan panyarikan lagi, kadang ada bahasa jangan panyarikan, jangan tasalah lagi, kadang ada juga bahasanya itu jalan diaus. Oh kada kehendak, nang kehendak itulah tetap baik kehendak inya juga. Jangan diakui, oh, aku bisa merencanakan, tidak ada kita bisa merencanakan apapun. Amun kita bisa merencanakan sesuatu, cabut terus. Siapa yang berencana kira-kira? Hilanglah kelakuan kita. Kayak itu maksudnya kita menjalani. Amun kita catatannya ada bisa dikiuran, tak bisa dikiuran namanya kabukahnya, tak bisa dikiuran. Amun kita ada sarik, telah akan sarik, kada kawah juga menghindari. Maka rancak dibaca. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' sampai akhir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mudhi'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka. Amun Allah menghendaki kada kawah bisa menghalangi. Amun Allah hendak mencabut adalah namanya. Kan sama kayak itu. Kita baca semua. Tapi ketika kita menjalani proses kehidupan kabur. Artinya sampai di salam ini, karena salam ini sudah kita jelaskan menutup syahadat. Assalamualaikum. Nah, ya Tuhan pinandu kalau aku sama dengan kisah asal. Warahmatullahi wabarakatuh, menutup salawat. Nah, ya Tuhan bertamuan sudah ngarannya. Lawan aku tahu kali kamu siapa seikungan adalah diri kau. Hiduplah kau sekarang kada. Wa'bud rabbuka hatta yatiyaka, yakin tuh sampai kita kedudukan kita di situ. Ya Tuhan sudah bertamuan, nanggaran sudah bertamuan, kita alam kematian. Jadi kita ini bangun guring misalnya, hendak melakukan apa? Aku ya isok hendak anu, aku kena siang hendak anu, kada bolehkah? Boleh. Tapi ketika aku hendak anu, ketika kita membuat perencanaan itu, jangan sekali-kali aku Tuhan juga kita mengabulkan. Kan ada lagi kalimat itu. Karena merencanakan pun ada. Semuaan yang tidak berhuruf dan tidak berusaha yang menjalankan, ya itu juga. Kayak itu maksudnya. Untuk jadi Tuhan seikungan lah. Kamu sudah sampai pada roh. Ya, yang merencanakan Tuhan, yang menjalankan Tuhan. Kenapa disebut Tuhan? Karena Tuhan itu bisa membawa manfaat dan
dan mudar. Kalau sudah kembali kepada yang tidak berhuruf dan tidak bersuara, kan ada lagi istilah Tuhan. Allah pun kan ada lagi. Tuh itu yang kita rasakan. Jadi sampai di salam, nah jatuh pertama aku saya hitungan sudah selama ini kayak apa ya? Oh iya, sadarnya kita itulah disebut dengan tertib. Nah sekarang kita sadari dari awal menjalani kisah hidup kita ini sadar ada. Kalau kada sadar berarti kehilangan kita satu rukun. Nah, kembali ke sini. Kenapa tertib begitu 5 huruf? Kebetulankah ya setiap diri itu aslama nih jadi dah diri seikungan, jadi sudah diri seikungan. Ya, maka diri nang seikungan ini disuruh Tuhan bulik. Bulik itu artinya Islam. Ya, berarti rukun kembali atau rukun Islam terjadi hadis. Kenapa tadi ini sholat? Sholat artinya begitu kita menyadari sesungguhnya kita itu siapa. Ana antallah. Di dalam syariat disebut dengan sholat. Mungkin kita tahu asal usul diri kita, itulah rahmat surga. Tapi di dalam hukum disebut dengan sholat. Kemudian tak yang berikutnya kan sama dengan hurufnya tak juga. Di situ syahadat, di sini syaum. Ini birokrasinya sudah panjang sampai ke sini. Berarti ini menceritakan tentang diri kita yang sudah ada nang zahir. Maka kalau kita kategorikan ini disebut dengan nyawa kita atau roh. Ini batang tubuh. Karena ini ada huruf syad. Kemudian zakat hurufnya ya kan zakat ada huruf alif di situ ya, cuma kita tulis 3 huruf. Kenapa kepada huruf ya? Nah, ini huruf ya susunannya kepada zakat. Ini rumus nih. Huruf ta kasihnya gugurnya, ya kan? Ta itu kepada syahadat, orang kepada sholat. Sekarang ini, ya itu kan artinya menerima, tidak ada boleh membantah. Nah, ternyata hurufnya zai. Cek kesini mana huruf zai? Iktidal. Iktidal ini sama kadang dengan berdiri betul. Sama. Nah, ya ada hurufnya sudah itu. Jadi kita hadisnya ke Qurannya tuh. Jadi di mana letaknya? Makanya kunci huruf nih pada diri kita susunan dalam sholat semua. Huruf jai iktidal ternyata rumusnya. Zakat itu di dalam hukum fikih ya sah japo mengeluarkan zakat atas badanku ya kan berarti kita mensucikan badan harta yang diperoleh oleh badan. Zakat karena tugas kita kada boleh membantah. Yauma izi yasdurna syu'astatan liyara. Ini membuktikan bahwa setiap diri itu kaina mempertanggungjawabkan masing-masing tangan bagus dan sebagainya sampai situ. Ini kada bertahan nang dijolongi pahala, nang diterima terus. Kada tahu urusan dosa, kada tahu urusan pahala, terima terus, ambil terus. Keduanya akan dihisab. Tapi kita tahu, kenapa tahunya? Ya kita kada merasa mati, kada merasa hati, kada merasa hidup. Karena kita kada hidup, lalu kita kada merasa mati.
Zai. Sampai di sini Zai, diri terdiri dan diri terperi. Adakah diri kita? Batang tubuhku dari mana? Nyawa dari mana? Ternyata wah, cukup. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Kafah. Apabila amalan kita tadi di sini, nih di huruf zai, berarti kedudukannya pada i'tidal, maka di sini jawabannya huruf kaf. Kita tidak mensirikan, tidak bersekutu, tidak menduakan Tuhan. Jadinya hukum di dalam ilmu fikih, di dalam ilmu hukum dudukannya. Maka kembali kita ke sini. Haknya apa kan artinya? Nih Pak, alif lam ha, af'al. Apa ini? Asma, sifat, semua yang kembali kepada kembali sudah kepada zat. Ya, setelah puasa al-hajj. Nah, jadi al-hajna al-haji. Ini sudah kita tunaikan saat beliau, ternyata batang tubuhku, nyawa, kurungku. Sampai di sini kita tahu sudah kisahnya. Yang terakhir al-hajj. Kenapa sini al-hajj? Coba alif lam jim. Tidak ada roh, tidak ada makhluk, tidak ada nyawa, tidak ada batang tubuh. Tidak ada nyawa, tidak ada batang tubuh. Yang ada al-hayat, dan titik di bawah disebut dengan huruf jim. Jadi kita betul-betul menyaksikan apa yang kita saksikan. Kita menangis, siapa yang menangis. Kita tertawa, siapa yang tertawa. Gawian siapa? Al-hayat. Bila kita menyadari seperti itu, maka kita disebut dengan huruf jim. Di dalam ilmu fikih ini orang haji. Makanya orang haji itu yang terakhir adalah memisahkan dari wukuf, pembersihan diri, ya kan, tahallul, tawaf wada. Makanya huruf ba, menyaksikan, persaksian diri, disebut dengan huruf. Maka kunci kehidupan kita huruf ba. Kita ini kan belajar nih, ini kita belajar, tahu sudah, kan usah dibaca lagi. Karena kita sudah tahu. Bila sudah tahu, ia berdiam lagi, ia berenang. Bila lapar, makan. Di mana tahunya? Di mana sadarnya? Tahu nama nang menyuap, tahu nang maunya, siapa nang managu. Tahu kita sadar kasar Arab tadi. Tertib kembali kita turun itu. Bayangkan. Jadi berkotak-kotak apa aja. Ini pun kita pecah lagi, kita bahas lagi satu persatu. Tata kayak jawabannya ini akun payakun berbuli pulang kasar. Bahas ya. Kita ulang-ulang pembahasannya. Kayak itu pulang. Kan ini rumus kehidupan dan ini rumus diri. Coba kita pertanyakan. Kenapa? Ini kan diri nih. Diri kita nih sampai sini nih kan diri kita nih. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apabila nih diri kita, amalan kita ini, apa aja didengar, apa aja melihat dan bergerak ke mana sasarannya? Ke al-hayat. Itu ngarannya wasta'inu bis-sabri. Jadi apa?
orang yang sholat bisa dikatakan tidak sholat karena tidak menyaksikan bisobrinya. Kalau bahasa fikih orang nangkada sabar gara sabar wisok tu fikih. Tapi kalau bahasa tauhid, bahasa ketuhanan, kenapa yang disebut masalah itu adalah banyak berduit masalah, kada berduit masalah. Kedua-duanya itu adalah rasa. Bila kembali kepada rasa, itu artinya sabar nang sesungguhnya, menjadi tenang kita. Bila kita menjadi tenang, barulah disebut sholat. Makanya orang sholat kadang tahu ilmunya, kadang akan bisa menjalani ini. Tapi kalau orang sabar, tahu ilmunya, sudah pasti dikatakan kembali, sudah pasti dikatakan sholat. Karena apa di sini sholat berdahulu, ya? Berdahulu sholat, sabarnya di sini. Karena sabar di sini harus sholat, karena wasta'inu bisabri sholat, karena sabar itu amalan diri. Bila kita sabar itu, ini diri kita nih, nah diri kita batang tubuh, diri kita yang hidup. Ini amalan kita al-haz yang disebut dengan al-jamaah, ya kan? Ini sabarnya di sini. Dari amaliyah itu, pandangan diri kita seperti itu, kita kembali ke sini. Ini kan kembali nih asal kita ke nyawa, itu ngarannya kembali. Kan rumus sudah. Jadi kita coba mengutak-atik semuanya itu, tatapinya tabulik pulang pembahasannya ke situ, ke asal kita semua. Nah, jadi itu yang disebut tertib. Kawalah merasakan yang disebut dengan tertib tadi. Tertibnya ya Tuhan, sampai sudah lawan aku, tertib kembali, sudah lawan aku merasa. Jadi kita rasakan dari niat sampai salam. Kawalah kita memisahkan diri kita sampai salam. Kawalah kita memecahkan diri kita. Nah, sedangkan di sini ini kan 12 huruf, dan 12 hurufnya di mana sampai di zai, duduk di dalam kaidah duduk, ada duduk tahiyat awal, ada duduk tahiyat, ada duduk tahiyat akhir, ya masuk ke sini. Nah, zai, shin, ingat-ingat, naik ke atas, shad, dot, ya, barulah menjelaskan tentang syahadat. Huruf-huruf berikutnya setelah ada ta, za, ya kan, itu menceritakan tentang syahadat. Jadi di sini syahadat. Nah, dari 62 ini pulang ada yang disebut dengan syahadat. Lalu hurufnya ta, za, ain. Nah, kemudian naik ke atas, gain, fa, ya, gain dan fa. Kemudian salam. Nah, di dalam salam itu setelah fa, kaf dan lam. Nah, pas hurufnya 12 huruf. Jadi ini jabarakannya, bagaimana kita khusyuk di dalam sholat itu, jabarakan secara ilmu huruf dan sesuaikan dengan kejadian diri kita. Urut aja dengan kejadian diri kita, mulai niat hurufnya apa, oh ada huruf dan suara itu asal. Bahwa sesungguhnya semua kita berasal daripada yang maha berkehendak, la harfin wa la syautin. Berarti kita hendak menemui. Nah, berdiri betul, kita sadar siapa yang berdiri. Huruf alif, ya, huruf alif diri terdiri dan diri terberi, nyawa dan batin tubuh kita sadari semua. Maka sampai di tertib ini dapatlah kita simpulkan. Apa yang kita simpulkan
berakhir pada al-Hajj ini bahwa menjelaskan benarlah apa yang dikatakan Nabi. Nah, coba kita mengurai sedikit banyak hadis-hadis Nabi. Siapa yang masuk surga tanpa hisab ahlu sunnah wal jamaah, bujur kada dengan kejadian diri. Hadis tuh bertepatan hadisnya. Ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah tahu dengan cerita dirinya tuh, al jamaah tuh sesuai hadis. Jadi hadis itu walaupun Quran ini dong saya cek ya semua ayat, semua hadis cek kisah hadis itu menjelaskan kemana. Ahlu sunnah wal jamaah tidak bertentangan dengan susunan huruf. Kemudian wasta'inu bis sabri was sholat, karena bertentangan dengan bahwasanya kita itu, karena ini huruf syad, diperintahkan adalah sabar dahulu. Bila sabar, karena kembali ke sini mendapatkan ampunan Tuhan. Jadi orang anak sabar itu harus sabar dahulu. Tapi hati-hati, pemahaman sabar di sini bukan menahan diri, bukan itu. Sabar itu artinya nih menyaksikan diri tidak syirik nih, ya kan? Menerima, ditimpakan apa aja terima terus. Satu hadis lagi, man syaqalahu zikri an mas'alati, barang siapa yang sibuk berzikir menyebut nama aku, bukan Allah, itu menyebut menyambat. Barang siapa yang zikir apa aja yang didengar, yang dilihat, yang dirasa, aku semuaan tuh jemaah. Ini amalnya sini tepat hadisnya itu. Kemudian ada hadis, kita tahu kawan-kawan banyak men-share. Di antara banyaknya hadis palsu, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu, dipalsukan itu di hadis palsu, ya kan? Sekarang kita cek matan hadis itu, kita cek dengan kejadian ini, bujur kada hadis itu, termasuk bujur kada hadisnya. Man arafa, barang siapa yang mengenal dengan dirinya, tahu dengan kisah dirinya, fakat arafa rabbahu, bujurlah kira-kira. Amun kita kada tahu dengan cerita diri kita, bertemulah kita dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan, kada mengenal dengan Tuhan, maka matan itu sahih. Makanya di dalam konsep kita ditulis dari Al-Barburu termasuk ke dalam hadis qudsi. Sementara ulama yang lain mengatakan itu hadis palsu. Kalau hadis sahih palsu, lemah dan dhaif dan sebagainya, itu perbedaan paham. Karena ini ya orang memasukkan, yang mensahihkan, lalu baru memasukkan, mendaifkan, orang mensahihkan, lalu bingung kita. Dari bingungnya itulah silahkan cek semua hadis, perangkat hadis, matan hadis, kita cek dengan kejadian diri kita. Keluar kada pada ilmu hadis, pada ilmu diri kita. Bila ini keluar kada pemakai kita. Makanya dulu masa berhadapan ilmu huruf, bisakah menyaring hadis itu sahih atau palsu atau dhaif? Jelas. Jadi kita bacakan rumusnya dulu, baca, keluarkan hadisnya sesuai kada dengan susunan diri kita. Bila sesuai dengan susunan, itu sahih hadisnya. Kadang-kadang apalagi Quran. Disitulah kita bisa meyakini bahwa keilmuan itu, kita contoh aja misalnya, kita contoh zikir setelah sholat, samalah setiap tempat, setiap langgar, setiap masjid pasti belain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, aladzim, wa illahu qayyum wa'atubu ila astagfirullahaladzim 10 kali. Baca tentu Allahu la ilaha illallah wa qayyum wa'atubu. Ada namanya itu ibadah sudah tentu sembahyang di tempat lain. Astagfirullah, 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 Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma a'inna ala jibrika wa syirkika wa husni ibadatik. Ya, di tempat lain lagi sebelum
Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu tadi membacanya namanya itu. Ada di tempat lain. Kenapa maka lain-lain? Tuh, ya kan? Maka hadisnya itu biasakanlah, maukah ujar Nabi aku ajari bacaan zikir setelah sholat, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, hadisnya dibaca setelah sholat. Ya kan? La ilaha illallah wa la syarikalah, dan sampai habis baca setelah sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika, baca setelah sholat. Ya kan? Dubur sholat, ya. Akhir sholat. Kemudian zikir-zikir yang lain setelah. Yang kita cari itu tuh kan hadisnya sama, itu udah dipakai orang berita dalilnya. Cuma bagaimana mengurutkan hadisnya itu. Nah, kita pakai rumus yang ini pula. Bagaimana rumusnya? Bagaimana zikir kita itu yang benar setelah sholat, menyesuaikan dengan urutan diri. Di sini setelah batamuan, salam sembahyang nih. Berarti kita batamuan. Saikungan kada ada lagi diri kita yang disebut dengan alam kematian dalam kehidupan, mati diri kita. Nah, sekarang setelah sembahyang tuntung, setelah salam berarti batamuan, disebut tertib tidak rukun. Sekarang kita tuntung sembahyang, apa nang dibaca pertama? Iba sudah batamuan kan apa nang dibaca? Ketika roh dibangkitkan selama 3000 tahun, man ana man ana man ana man anta ana antallah. Berarti apa yang dibaca? Setelah batamuan, ia membaca istighfar. Benar, ya kan? Istighfar. Ia membaca istighfar. Punya Tuhan, man ana man anta. Astagfirullah. Ternyata ulun adalah biang. Ibu sudah melihat, begitu kita salam berarti kita menyaksikan. Itu barangnya melihat. Ucapannya di dalam ini adalah astagfirullah. Setelah bertamuan, astagfirullah. Berarti kita setelah sembahyang, setelah salam membaca istighfar. Setelah istighfar, ingat sejarah roh pulang. Ana antallah, dibangkitlah, disucikanlah. Kayak apa ya Tuhan, rasanya 3000 tahun di dalam penjara, di dalam neraka. Kada sadar bangun. Ulun kira ada nang lain, saya ikung-ikung kada ada yang menolongi. Ternyata pian juga nang menolongi. Tidak ada lagi yang lain. Apa lagi bacanya berdua? Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya zal jalali wal ikram. Pas bacaannya kada kawal buat lihat kursi dahulu sesuai dengan nih. Maka di sini istighfarnya di mana? Wah, di istighfarnya sini. Ketika sadar siapa diri sesungguhnya, terjadi apa yang terjadi? Terjadi istighfar. Ini disebut dengan takbiratul ihram. Berbalik pulang. Nah, asalnya kita tuh sembahyang rukun 13. Contoh, zikir dalam sholat mengisahkan tentang diri kita pulang. Hurufnya astagfirullah. Pecah aja. Alif. Ya. Diri kita pulang, mengisahkan awal diri pulang. Astagfirullah. Ternyata aku nih kisahnya gaib, proses rahmat. Hanya ada aku tuh. Astagfirullah. Kayak apa rasanya? Maka ada yang menolongi. Allahumma antas salam.
Ini sudah Allahumma anta salam. Berarti di mana di sini Allahumma anta salamnya di dalam kedudukannya. Tuh. Ya, astaghfirullah. Allahumma anta salam. Allahumma a'ini ala zikrika. Jadi di sini istighfar. Kalau kita hendak menyamakan lah, tuh istighfar. Kemudian di sini penyerahan keselamatan atau pernyataan. Di sini disebut dengan zikir kalimat, zikir ikrar zikir lah. Tuh sama kan kedudukannya pula. Supaya tak pikir ini boleh pulang, ini pokoknya apa aja bahasanya bolehkan ke sini semua. Ada pulangnya lah bahasa lain, bolehkan pulang ke sini. Itu pak urutannya kadang mau keluar. Jadi ini kita tuntung sembahyang nih, tuntung sembahyang. Ada hadisnya. Janganlah merubah posisi sholat. Selama kita kadang berubah posisi sholat, maka apapun yang dibaca setelahnya itu dihitung sama masih dalam keadaan sholat. Hadis. Ternyata benar tuh. Astagfirullah, Allahumma anta salam, Allahumma a'ini ala zikrika. Berbulik pulang ke sini kita coba cek. Tuh. Rame gak ada? Berbulik ini rukun 3 rumus diri. Jadi kita Qur'annya, hadisnya kita berikan pulang ke sini susunannya. Cek. Ya. Kenapa di sini nih? Begitu kita Tuhan ini umpama kada ada yang menolongi pian bangsa kalinya, pian yang mencaburakan, pian yang menyelamatkan. Allahumma anta salam. Kedudukan yang sama dengan takbiratul ihram, penyerah. Ini sudah penyerahan Tuhan. Amupan samuipan supaya ulun nah ingatan jangan lagi kada ingat lawan pian tuh sama nah kayak itu. Allahumma a'ini ala zikrika, Allahumma ini ala zikrika. Kan sama memohon wa husni, apa saja jadikanlah kebaikan pada diriku, ibadat dan terimalah aku ibadati. Kamu pikirin nama kan ibadatika atau kena zikir ya kan dibaca tuh nah ibadah dan terima ibadahku bukan terima diriku kembali asal. Sama kedudukannya setelah Allahumma a'ini ala zikrika, apa lagi nanti baca ya, kan sejarah. Barulah kita membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Di mana adakannya itu yang menyaksikan inilah huruf ba jumlahnya 33. Kita kembalikan ingatan kita sejarah asbab huruf adanya zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Sejarahnya bagaimana? Diceritakan ini adalah yang dibaca oleh 4 malaikat menyandang aras Tuhan. Ya. Kemudian dari cerita lagi yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 ini ketika rombongan ibu-ibu itu mempertanyakan kepada Nabi, wahai Rasul, lalakian nyamanlah beramal ke masjid sembahyang benar pahalanya, puasa kawa tunai sebulanan, kami kada kawa haid, kami kada kawa nipas, kami kada kawa menyusui, banyak masalah sehingga bibinya itu kada kawa full beramal. Ujar Nabi nih kujulungi bacalah 33 dan banyak bersedekah.
Tapi di riwayat yang lain diceritakan ini bacaan malaikat ketika memikul aras. Nah, sugesti kita kemana? Ketika membaca riwayat itu ketika memikul aras. Aras adalah batas, ya, dunia dan alam ketuhanan. Ini yang disebut dengan Sidratul Muntaha, sudah di atas aras. Ini yang dipikul dengan 33 angkanya. Nah, sekarang kita cek mana batas aras kita. Batas aras kita adalah batas kesadaran kita. Karena gampang-gampang. Di mana sadarnya? Karena posisi pada huruf ba, ketika tangan bergerak, ada sadar yang bergerak sesungguhnya adalah roh. Tuh, kita kada sadar. Tangan bergerak. Jadi subhanallah. Kulihat tangan yang bergerak, kurasa tangan yang bergerak. Sesungguhnya yang bergerak adalah roh. Subhanallah. Makanya disebut arsy Allah, batas kesadaran kita antara diri kita dengan Tuhan, batas. Tapi di dalam cerita pemahaman yang lain itu malaikat pada memandangkan artinya menyandang aras nih, bacanya subhanallah, 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 subhanallah 33, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Seukurannya itu ada beberapa panatan dia ada uyuh-uyuh. Hasilnya itu malaikat di mana? Malaikat dalam diri, bukan malaikat masuk dalam diri, malaikat pada diri kita itu di mana? Cahaya, ya kan? Malaikat itu daripada cahaya. Cahaya itu adalah ilmu. Bila nyala ada lampu, bila nyala ada baja, berarti mati. Hidupnya diri seseorang itu adalah dengan huruf ain. Makanya huruf ain di mana letaknya di sini? Cek. Di mana huruf ain? Nah, salawat. Ya, bukan salawat, di syahadat, isyarat dalam syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu huruf ain. Kada malaikat lah. Bila kada ada ini malaikatnya ada. Ini namanya menyandang aras ilmu. Allahu nur samawati wal ardh. Arda itu batang tubuh. Ilmu nih huruf ain. Allahu nur samawati wal ardh. Bayangkan dari tahu yang menyandang, yang merasakan batang tubuh daripada nurnya huruf ain. Sudah sesuai ayat Qur'annya, sesuai dengan ayat Quran. Perasaan kita harus kembali nih. Bagaimana kita mengkaji amal-amal wirid setelah sholat, ya, bacaan sholat. Ini rumusnya, nih rumus baku rumusnya. Kada akan menyimpang. Bertamu hadis, bertamu Quran, bolehkan pulang susun ke sini. Harus sesuai dengan kejadian ini. Jangan kada sesuai. Amun inya kada sesuai, pemahaman kita nanti salah, tafsir yang salah, itu yang kita khawatirkan. Nah, berarti sampai di sini 33. Nah, iba sudah tuntung 33. Apa yang kita baca? Ya. Allahumma la mani wa'alima ataita wala mutiya lima mana tawalla yang bausa jadi minkal. Jadi tuh indahnya wirid sembahyang tuh. Boleh pula kita ke asasi. Sangat luar biasa. Jika wirid setelah sholat itu ternyata kita kembali membaca kisah diri kita pulang. Ternyata kembali tuh Allahumma lamani, Tuhan sudah menetapkan. Makanya artinya kan barang siapa kalau Allah menghendaki, siapa yang sanggup menghalangi? Allah sanggup.
Ketika Allah menghendaki seseorang ini disugihakan, dikayakan, disakitkan, disehatkan, kadang kala menghalangi. Tapi ketika Allah ingin mencabut, adakah kawan Maidah? Karena sudah ketetapan Allahumma la mani'a, ketiga huruf andakannya. Gugurlah ketiga huruf. Setelah Allahumma la mani'a apa? Doa. Di mana andakannya doa? Cek, di mana andakannya doa? Ketika sadar sesungguhnya diri kita itu siapa, di mana andakannya doa. Makanya boleh berdoa, boleh kada. Kenapa? Karena di sini sampai huruf I. Maka doa adalah, ini kan 3 ayat. Doa letaknya ayat 4 dan ayat 7. Jadi sampai di sini doa tuntung sudah kita nih doa. Allahumma lamani ada di 3 huruf. Doanya mulai ayat 4. Bujur kan dari ayat 4 doa Al-Fatihah. Makanya Fatihah disebut dengan doa Al-Fatihah ya. Ya kan? Karena doa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalulah doa kita. Setelah doa apa? Setelah doa amin ya. Ya. Karena apa? Di mana akhirnya kaulah didoakan di sini sebagai penutup doa. Kembalikan sini sejarah ruku, ingat kan? Ketika Allah menjadikan tulang dari segumpal daging, ya Tuhan, ayo bergerak kada Ka'bah, kayak bang situ kada Ka'bah. Ketika kita berdoa, seolah-olah doalah yang menjadikan kita mampu untuk berdoa. Ya Allah, aku lapar karena aku hendak makan. Ya Allah, aku kada duit karena aku bercari, aku berusaha mendagang. Laksanakan ya Tuhan. Kada kawah Tuhan. Ternyata doa itu adalah amin juga. Aku juga. Alif, mim dan ruku. Iya ruku itu. Makanya ruku itu seolah-olah jangan bergantung kepada makhluk, jangan menuhankan makhluk, jangan berharap kepada sesama makhluk. Keadaan di situ disebut dengan ruku. Tuh, amin kada setelah doa. Kita berdoa amin. Seolah-olah kita mengartikan doa di sini ditutup dengan amin, bahwa doa itu adalah kenyataan diri. Jangan sesuatu itu ada karena doa. Ujar Tuhan, berdoalah astajib lakum, ya kan? Ud'uni astajib lakum, berdoalah niscaya aku kabulkan. Ya Allah, itu membaca doa. Tuhan memerintahkan kita berdoa. Ini di grup dibahas nih. Tuh, 2 kalimatnya. Apa artinya? Dan itu adalah penampakan diri kita. Tuhan menyuruh itu, tampakkan itu maksudnya serahkan kita lapar. Lapar. Sadar lapar itu di mana andakannya? Boleh kasih di sini ada catatan laparnya. Rasanya ada di sini. Ini rasa lapar, laparnya ada di sini. Tulisan kanyang di sini, rasa kanyangnya ada di sini. Sadar kita nengkaya itu namanya kita bersahadat. Ini kita menyaksikan diri kita memang sebenarnya itu doa memang sebenarnya. Bukan Allahumma itu baca doa. Doa memang sebenarnya doa hakiki. Sebenarnya doa ada 3 huruf. Ini kita begitu kada boleh kan berdoa, silahkan berdoa. Doa yang kita ucap itu adalah kenyataan. Kenapa? Catatan di sini ada. Si fulan mengucapkan kalimat ini, meminta kepadaku, sampai ke sini lahir orangnya meminta. Kenyataannya di sini. Kenyataan ini adanya di sini. Itu sadarnya kita apa yang kita lakukan adalah gawian di sini. Itu disebut dengan doa.
Diamnya kita itu sudah doa, bukan terpisahnya kita. Ini diamnya kita menyadari keadaan kita sekarang, kita sadari disebut dengan doa. Kenapa? Makanya doa itu ya yang paling abdal di dalam sholat. Iya, ketika kita menyadari siapa diri kita sesungguhnya, doa sudah. Itu namanya doa di dalam pertemuan dengan Tuhan di dalam sholat. Kayak itu kita mengamalkannya. Nah, disebut dengan doa. Nah, sampai di sini habis, ya kan? Karena apa habis ini sampai sini? Sampai di ruku habis. Sedangkan Quran boleh jadi ada orang 60 tahun hidupnya sholat tidak menerima catatan sholatnya. Boleh jadi diceritakan di dalam sebuah hadis, orang tuh ketika orang ruku ia tidak ruku, ketika orang sujud ia tidak ruku, tidak sempurna ruku dan sujudnya. Nah, ya kita bahas lagi situ. Ini setelah ini kan selesai kita doa. Setelah selesai doa apalagi nang dibaca tentang modal sembahyang. Tafakur. Apa nanti baca setelahnya? La ilaha illallah. Ya kan? La ilaha illallah, astagfirullah, la ilaha illallah, astagfirullah, la ilaha illallah, astagfirullah. Ya. Membaca itu kan kita masih sembahyang. Kalimat tahlil. La ilaha illallah, astagfirullah. La ilaha illallah, astagfirullah. La ilaha illallah, astagfirullah. Iktidal. Kada kembalilah asal mati diri kita pada dengan berdoa. Nah, mengucap doa tadi kada ada. Sesungguhnya adalah roh samuan. Sampai di sini dinyatakan ditutup dengan amin sudah. Tuh. Urutan sholat sampai sudah di iktidal. La ilaha illallah, astagfirullah. La ilaha illallah, astagfirullah. La ilaha illallah, astagfirullah. Ya, tafakur. Nah, sujudnya lagi apa? Apa lagi yang dibaca? Ya, ada yang sampai di sini selesai. Maka ra dan jainya pan kemana? Ya, tadi kan setelah ini amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ra, sujud ini berarti kita mengembalikan, menyetor batang tubuh, menyetor nyawa. Kita pulihkan semua. Setornya apa? Berarti la ilaha illallah, astagfirullah. La ilaha illallah, astagfirullah. Kalimat mana? Kata berpulihlah ulang ke sini. La ilaha illallah, astagfirullah. Sama ada rumusnya. Tidak sama dengan berdiri betul-betul hebatnya. La ilaha illallah, astagfirullah. La ilaha illallah, astagfirullah. La ilaha illallah, astagfirullah. Tafakur, diam diri. Diam diri itulah jaya. Kalau ada huruf dan tidak ada suaranya. Di sini pula kita matilah kita. Habis. Ya, dalam keadaan mati kita di sini. Nah, disinilah muncul ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Silakan. Ya, suratul kursi, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas. Tuh.
di dalam pengembalian taduduk diri kita mati. Orang mati itu ya kehantuan, makanya identiknya ayat kursi. Kalau bangsa tuh merasa menyandang apa semua, kembalilah ke sini. Itu hebatnya. Al-Ikhlas ternyata, Al-Falaq ternyata tertutup dengan An-Nas. Boleh sampai sini. Nah, ini adalah perangkat-perangkat yang hidup. Ya, jikir-jikir yang lain boleh tambahkan sampai selesai ke-13-nya. Inilah sampai sini. Ayat kursi, ya kan? Yang mana ayat kursi? Al-Ikhlas yang mana? Al-Ikhlas. Al-Falaq yang mana? An-Nas yang mana? Ini tadi duduk seorang. Jadi tak tutuplah 4 ayat. Silahkan tambahkan sedikit, ada apa lagi sudah. Kenapa? Karena ini bagian daripada kehidupan. Misal, ini kan karena di konsep kita berakhir sampai di doa, ya kan? Selesai. Kalau ingin menjadikan suatu amal mana yang lebih bagus, kita sesuaikan dengan kejadian keperluan diri itu. Sin dan sin sesuai keperluan, tidak akan bertentangan. Jadi makanya kasih bebas sudah ini bacaannya. Ini yang kita pahami. Jadi kita simpulkan, inilah maksudnya kenapa kita harus mengevaluasi banyaknya perbedaan paham di dalam mengerjakan sholat dan sesudah sholat. Kita bahas dengan susunan hurufnya, kita bahas dengan susunan rukun 13. Makanya kita sebut, kita mengkaji kedudukan rukun 13 dengan ilmu diri, dengan susunan diri. Imbas sudah sembahyang, tentu tertibnya kita bahas. Rukun iman, rukun Islam, kada akan keluar rumus diri kita itu semua. Alhamdulillah. Jadi pada malam hari ini kita menyimpulkan rukun 13. Di dalam rukun 13 ini disebut dengan bacaan dan gerakan sholat. Kemudian kita mengupas lagi apa itu yang disebut dengan tertib. Kemudian setelah sholat ada zikir-zikir. Kenapa itu berbeda-beda cara penyusunannya? Karena orang hanya belajar hadis, baca hadisnya, nah baik, nah dibaca ibadah sudah tuntung sembahyang, nah nang ini baik juga ibadah tuntung sembahyang, nah nang ini bagus juga ibadah tuntung sembahyang. Kada kau mengurut, karena kalau kita mengurut hadis itu yang mana nang dahulu. Kenapa? Karena kalau ada memahami ilmu diri, susunan diri, kada kau tersusun. Ada jadi kita susun, dan itu kada menyalahi. Kenapa? Karena yang kita susun ini sesuai hadis sebenarnya. Cuma kita menyusun, kita susunlah dengan kejadian diri kita pula. Itu hadis, itu yang kita maksud kajian kita ini. Kayak apa sih rukun 13 dengan kedudukan diri? Ibu sudahnya tuntung jikir-jikir kayak apa sih? Supaya bersesuaian menyusun kembali diri kita. Jadi kita susun. Jadi alam penciptaan semua. Itu yang kita maksud. Jadi demikian pada malam hari ini, alhamdulillah untuk kita di sini kita menuntaskan rukun 13 sampai dengan wirid di dalam sholat atau susunan wirid di dalam mengerjakan sholat. Artinya bahasa di dalam tadi susunan wirid setelah kita mengerjakan sholat, itu yang maksudnya. Insyaallah kita minggu depan kemungkinan apakah masih evaluasi atau kita langsung nanti membahas 7 huruf pengembalian kita. Yang 7 huruf itu maksudnya adalah kita akan mengetahui bagaimana kita mati, bagaimana kita kembali. Itu yang 7 huruf. Jadi kita akan, nah kalau kita belajar yang 7 huruf, kita akan merasa parak mati atau kada jaka basi kita tahu sudah. Aku ini cagar mati sudah tahu sudah. Pinandu kita tahu di situ. Ketika kita mempelajari yang sisa 7 huruf, insyaallah minggu depan kita semoga sudah bisa kita bahas yang 7 huruf. Setelah ini nanti kita akan adakan
tanya jawab kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.